Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Dan untuk jawaban gua sarankan seperti biasa tonton aja di hari Sabtu. Tidak, di hari Minggu maksudnya, supaya tidak nanggung. Kalau untuk jawaban pasti nanggung di hari Jumat dan juga Sabtunya. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah jawabannya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini panggilan kedua dari Kekaisaran Tianyu, dia pun pergi menuju tanah leluhur dari klan Yun, di mana dia bertemu dengan salah satu kaisar kuno, yaitu Kaisar Yundi. Demi mewujudkan ambisinya, di sini pangeran kedua dia pun mengaku-ngaku sebagai bagian dari salah satu keturunan klan Yun, dapat mendapatkan pengakuan dari salah satu kaisar kuno. Namun tentunya di hadapan sisa-sisa jiwa dari kaisar kuno, hal ini tentunya tidaklah berguna. Bahkan dia sangat marah dan akan menghukum siapapun yang berani-beraninya memasuki tanah suci leluhur dari klan Yun selain anggota inti dari klan Yun itu sendiri. Melihat dirinya akan dihukum membuat pangeran kedua dia pun panik. Dia pun tahu kalau dia akan berakhir di tempat ini dan dia hanya bisa mengeluarkan sesuatu satu-satunya pusaka yang dititipkan oleh putra mahkota yang sebelumnya, yaitu mata dari pendeta agung Yun Xuanji yang merupakan keturunan langsung dari klan Yun. Leluhur, tunggu, ini adalah bukti kami utusan dari master klan, ucap dari pangeran kedua dengan paniknya. Dan seketika tekanan gila itu pun langsung hilang lenyap ketika pangeran kedua mengeluarkan mata suci milik pendeta agung Yun Xuanji. Di sini Kaisar Yun yang melihat mata itu, dia pun mengenalinya dan dia juga tahu kalau itu memang mata mistik milik klan Yunnya. Dan karena pangeran kedua membawa tanda suci milik klan Yun, di sini Kaisar Yundi dia pun memberikan hadiah kepada pangeran kedua berupa satu permintaan yang akan dia berikan, yang membuat pangeran kedua dia pun terlihat sangat senang karena ini memanglah yang dia cari. Ya, itu dia leluhur. Sejujurnya wilayahku telah diambil paksa oleh para penjahat dan kumohon berdirilah di barisan untuk diriku, bantu aku untuk mustahil, sambut dari Kaisar Yun yang memotong kata-kata itu. Di sini Kaisar Yun dia pun mengatakan kalau dirinya saat ini hanyalah pecahan jiwa, sisa-sisa jiwa yang telah ditinggalkan hanya untuk dapat menjaga klan Yun dan juga membimbing seluruh keturunan dari klan Yun, bukan untuk mencari ataupun mencampuri urusan dunia, dan dirinya juga tidak dapat meninggalkan tanah suci ini. Tegas dari Kaisar Yun yang membuat pangeran kedua dia pun kesal. Dia pun merasa kalau begitu tidak ada gunanya dong dia ke tempat ini. Nggak ada gunanya juga kaisar tua itu ada di tempat ini, ucap dari pangeran kedua yang marah-marah emosi, yang membuat di sini penjaga ini dia pun panik dong, karena saat ini mereka ada di tanah suci dari klan Yun, apalagi di hadapan mereka adalah kaisar kuno. Dan jika mereka salah bicara dan menyinggung kaisar itu, tentunya mereka benar-benar bakal tamat. Mendengar hal itu membuat pangeran kedua dia pun langsung kircep ketika dia sadar siapa yang ada di depannya lah. Dan dia juga langsung buru-buru minta maaf, dan dia juga beralasan kalau dirinya tadi benar-benar keceplosan karena dia sangat emosi. Jadi leluhur, aku ingin tahu lantas bagaimana cara kau bisa membantu kami, ucap dari pangeran kedua yang membuat Kaisar Yun dia pun mengatakan yang bisa dia lakukan hanyalah melihat masa depan dan menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat, yang langsung dipahami juga oleh penjaga tua. Dia pun meminta kepada pangeran untuk segera mengeluarkan lukisan yang telah mereka bawa. Dan benar saja, kini pangeran kedua dia pun mengeluarkannya, menunjukkannya kepada Kaisar Yun dan bertanya, lantas di mana mereka bisa bertemu dengan pembuat lukisan ini? Dan Qin Sheng tanya pangeran kedua. Dan dengan kekuatan mata surgawinya, di sini Kaisar Yun dia pun mengatakan kalau Dan Qin Sheng dapat ditemukan di wilayah tengah dan kau bisa menemukannya di Kekaisaran Bintang Pedang dan dia akan mewujudkan keinginanmu, ucap dari Kaisar Yun yang membuat pangeran kedua dia pun sangat senang, dan dia juga buru-buru berujar, benarkah begitu leluhur, ucap dari pangeran kedua. Namun untuk Kaisar Yun dia pun menolak untuk dipanggil leluhur oleh pangeran kedua karena pangeran kedua bukanlah anggota inti dari keluarga Yun miliknya. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya telah melihat surga dan dia juga tahu apa yang sedang terjadi kepada keluarga Kekaisaran Tianyu. Namun untuk saat ini hanya inilah yang bisa dia lakukan karena dirinya hanyalah sisa-sisa jiwa. Dan karena sudah melakukan pertukaran yang setara, di sini Kaisar Yun dia pun menjentikan jarinya dan dalam sepersekian detik di sini pangeran kedua dan juga pengawalnya mereka pun langsung dipindahkan keluar dan kembali dibuang ke area luar dari tanah suci milik klan Yun, yang tentunya hal itu pun mengejutkan bagi mereka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena tiba-tiba saja mereka telah muncul keluar belakang kaki gunung Yunwu.
Padahal mereka menghabiskan waktu selama bertahun-tahun untuk mendaki gunung itu dan dikembalikan hanya dalam sepersekian detik. Apalagi yang mereka dapatkan cuma beberapa kata doang ucap dari penjaga ini yang kesal. Namun untuk pangeran kedua, beberapa kata itu sudah lebih dari cukup. Dan dia yakin Kaisar Yun juga tidak mungkin salah. Dan kini yang perlu mereka lakukan hanyalah pergi ke wilayah tengah dan mencari Dan King-seng. Dengan begitu maka mereka dapat kembali merebut wilayah Tianyu. Dan kau, Zhao Fan, klan Luo, dan juga saudara ketiga, lihatlah, aku akan kembali mengambil wilayahku, ucap dari pangeran kedua Yuan Yang. Sedangkan untuk pengawal tua, dia hanya dapat menghela nafas dan membiarkan pangeran kedua bermain-main dengan dendam kebenciannya. Dan dia juga berencana untuk nanti memberitahukannya kepada pangeran kedua kalau sejatinya dirinya awalnya adalah orang dari putra mahkota untuk memata-matai pangeran kedua. Sedangkan untuk Kaisar Yun, setelah dia menunjukkan kekuatannya sedikit, dia pun merasa ada yang aneh karena dia dapat melihat tujuan dari bocah yang sebelumnya datang ke tempat dirinya yang memang ingin balas dendam dengan keluarga Luo dan juga Zhao Fan serta adik ketiganya. Namun di sini Kaisar Yun dia pun merasa ada yang aneh. Dia dapat melihat takdir apa yang dimiliki oleh keluarga Luo dan juga adik ketiga dari pangeran kedua. Namun satu-satunya yang membuatnya bingung adalah dia tidak bisa melihat takdir yang dimiliki oleh Zhao Fan. Dan itu membuatnya berpikir apakah orang yang bernama Zhao Fan ini adalah orang yang tidak memiliki takdir, pikir dari Kaisar Yun. Dan jika itu benar, maka dia adalah orang yang akan menjadi variabel yang sangat besar yang dapat merubah takdir seseorang dan juga dunia, ucap dari Kaisar Yun. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk rombongan dari Sekte Moche, pada akhirnya mereka pun tiba di depan gerbang Sekte. Dan ketika mereka mendekat di sini, Yang Xia dia pun dapat melihat rombongan dari Master Sekte telah menunggu mereka di depan gerbang bersama dengan para tetua-tetua lainnya. Yo, Uyue, apakah Pak Adi nih? Wah, apakah kau melakukan penyambutan untuk kami? Baik sekali kalian, ucap dari Yang Xia yang melambaikan tangan sebelum dia pun merasakan ada sesuatu yang menempel di wajahnya. Dan itu adalah kaki dari Master Sekte Moche yang menghajarnya dengan sangat keras hingga membuat dirinya menghancurkan batu besar yang ada di belakang sana. Dan tentunya hal itu juga mengejutkan bagi semua orang yang melihatnya. Dan untuk Yang Xia tentunya dia juga benar-benar kesal ketika dia diperlakukan seperti ini. Wah, dia pun benar-benar kesal diperlakukan seperti ini. Padahal dia baru saja datang dan juga membawa kehormatan besar untuk Sekte Moche. Tapi kenapa dia malah diperlakukan seperti ini ketika dia tiba di Sekte? Wah, benar-benar membuatku kesal, ucap dari Yang Xia yang tidak terima. Namun mendengar hal itu di sini Master Sekte justru dia tambah marah karena sudah selama beberapa bulan ini dirinya menantikan kabar apa yang ada di dalam turnamen Naga Ganda. Karena Yang Xia dia tidak memberitahukan apa yang terjadi di dalam turnamen Naga Ganda. Detail pertandingannya ataupun peringkat yang mereka dapatkan tidak diberikan informasinya oleh Yang Xia. Yang tentunya itu membuat Master Sekte dia tidak mendapatkan semua informasi. Dan yang dia dapatkan cuman mereka akan kembali dalam waktu 2 bulan. Dan kau benar-benar membuatku khawatir di setiap harinya selama 2 bulan full. Dan kau hanya mendapatkan tendangan ringanku dan kau masih mau mengeluh, ucap dari Master Sekte yang marah yang membuat Yang Xia yang mendengarnya dia pun tersenyum. Dia baru tahu kalau ternyata Master Sekte marah karena hal itu yang membuat Yang Xia dia justru malah tertawa dan dia cuma berujar, aku lupa menuliskan detailnya, ucap dari Yang Xia yang membuat Master Sekte tambah marah dong. Omong kosong macam apa itu? Kau melupakan hal yang terpenting dari laporanmu. Cepat katakan apa yang terjadi di dalam turnamen Naga Ganda itu. Dan jangan katakan kalau kita kalah dan kita ada di posisi terbawah dari 3 sekte bawah, ucap dari Master Sekte yang dicibir oleh Yang Xia. 3 sekte bawah, cih. Menurutmu bagaimana? Wih, gimana pale lu, ucap dari Master Sekte yang udah muak. Namun kemarahan itu pun terhenti ketika dia melirik ke arah Zhao Fan, di mana Zhao Fan meminta kepada para pengurus kamar budak untuk segera menyiapkan 2 kamar untuk Xuang Er dan juga Yang Ning, yang membuat Master Sekte jadi tambah marah. Bagaimana bisa Zhao Fan membawa orang asing ke sekte mereka? Namun sebelum menjadi jadi di sini Yang Xia dia pun meminta kepada Master Sekte untuk kalem. Hei, kalem, tenanglah. Bukankah sebelumnya Master Sekte juga telah berjanji kepada Zhao Fan akan membiarkan dia pergi dari sekte setelah turnamen Naga Ganda usai? Lagi pula, di dalam turnamen Naga Ganda ini mereka mendapatkan hasil yang luar biasa berkat Zhao Fan, yang membuat Master Sekte dia pun bingung dengan apa maksud dari Yang Xia. Maksudmu apa? Dan begitu Yang Xia dia pun membisikkan hasilnya turnamen Naga Ganda kepada Master Sekte, membuat Master Sekte dia pun shock.
kaget bagaimana mungkin sekte mereka dapat melakukannya. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan itu aja untuk part kali ini untuk jawaban. Udah, itu aja. Dan sorry kalau kalau misalnya nanggung karena memang jawaban pasti nanggung. Udah itu aja. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan tunggu dulu, gua mau ngasih nanti aja. Bye, thank you.